kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita itu lahir baru waktu terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Ya, kita menjadi roh yang sempurna, tidak bisa berbuat dosa. Ya, itu ada ayatnya di surat Yohanes. Tapi saya belum pernah itu dengar dikhotbahkan, saudara. Ya, semua yang lahir dari Allah bukan hanya mengalahkan dunia, tapi tidak bisa berbuat dosa. Itu roh kita. Makanya roh kita layak. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh kita itu yang dilihat itu. Ya, waktu seorang anak lahir, ya, belum kelihatan bentuk tubuhnya, mungkin belum terlalu mirip bapak ibunya, tapi waktu dia lahir dia sudah sah sebagai anak dari satu keluarga gitu. Nah, itu yang kita perlu ingat ya. Lalu jiwa kita ini butuh proses ya, selama kita hidup ini mengalami pembentukan dari Tuhan. Lalu ada tubuh kita. Nah, ada dua pengalaman orang Kristen yang sangat penting ya. Yang pertama lahir baru, terima Tuhan Yesus. Waktu kita terima Tuhan Yesus, itu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Ya, Roh Kudus itu mengajar kita untuk memanggil Tuhan itu dengan ya Aba, ya Bapa. Di perjanjian lama itu nggak ada. Ya, ciptaan baru itu ada di perjanjian baru. Lalu yang kedua adalah pengalaman baptisan Roh Kudus. Nah, ini tidak semua gereja atau belum semua gereja terima ini. Ya. Saya dulu juga pelayanan di tempat yang memang tidak menerima hal ini. Tapi di kampus tempat saya kuliah itu ya Tuhan melawat. Sebagian dari kami penuh Roh Kudus. Ya, doa itu nggak usah diajarin lagi. Muncul kerinduan yang membuat kami berdoa. Dan kegerakan doa itu menjalar, dan singkat cerita ya jadi pelayanan. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa di mana seseorang itu pertama kalinya menerima kepenuhan Roh Kudus ya. Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dan salah satu tanda awal yang ada adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, Roh Kudus 3 ini mengajarkan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, karunia-karunia roh yang ada di 1 Korintus pasal 12 dan juga pasal 14. Ya, jangan lupa di tengah-tengahnya ada pasal 13. Pasal 13 itu bicara tentang kasih. Ya, jadi kasih itu nggak pernah bisa ditinggalkan. Ya, because God is love. Lalu diapit oleh pasal 12 dan pasal 14 yang bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sedikit mengingatkan ya, Yohanes 1 ayat 12 itu bunyinya, setiap orang atau semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu exousia, otoritas ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Anak kecil ya, walaupun dia masih kecil belum bisa lari mungkin, tapi kalau dia anak seseorang maka ada otoritas yang dia miliki walaupun dia belum sadari. Ya, setidaknya orang tuanya menjaga dia lewat pelayan-pelayan dan sebagainya. Itu exousia. Lalu ada Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa di situ dinamis. Ya, dari situ muncul kata dinamit, ya, dinamo, tenaga penggerak yang luar biasa. Oke. Nah, slide berikutnya ini pelajaran yang dipelajari semuanya tentang karunia-karunia Roh Kudus. Di situ ada karunia berkata-kata hikmat, ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau marifat, lalu membedakan bermacam-macam roh, ada karunia iman, karunia-karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, dan berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, perlu kita sadari ya, bahwa yang disebut bahasa roh itu ada yang kita pakai untuk berkata-kata kepada Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengerti artinya. Tapi yang jelas waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh itu, roh kita rasanya kayak di-charge gitu, berkobar-kobar. Itu berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang ngerti, termasuk kita yang berbahasa roh itu. Tapi mungkin ada sukacita, ada gejolak, rasanya mau meluap dengan rasa kemenangan. Kita nggak ngerti, tapi kita bisa minta, Tuhan ini saya sedang mendoakan apa, nanti dia kasih hikmat. Ya. Lalu ada bahasa roh yang dipakai untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, itu
Paulus mengajarkan harus ada yang menafsirkannya, bukan menerjemahkan, yang menafsirkan. Itu merupakan pesan untuk jemaat. Makanya Paulus bilang orang yang bernubuat itu ya sama dengan orang berkata-kata dengan bahasa roh dan ada yang menafsirkan. Itu sebaliknya, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh lalu ada yang menafsirkan itu sama dengan orang yang bernubuat. Ya. Tapi dia kasih tahu harus tertib. Dan kalau bernubuat pun itu didorong sama Paulus di 1 Korintus 14 supaya kamu masing-masing boleh belajar, ya, mendapat kekuatan. Nah, kalau dibilang nubuat di perjanjian baru ya itu tidak sama dengan nubuat di perjanjian lama yang ujiannya itu kalau nabi menyampaikan nubuat kalau tidak terbukti maka dikatakan nabi itu nabi palsu dan harus dihukum mati, ya. Tapi di perjanjian baru nubuat itu menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan kita tidak berjalan menurut tuntunan nubuat, apalagi nubuat orang lain. Kita berjalan dipimpin oleh roh. Setiap orang yang adalah anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah, ya. Nubuat itu peneguhan. Kalau dapat nubuat bahkan mungkin kok beda sama yang saya rasakan, ya sudah, nggak usah diribut, doakan saja, ya. Tapi jangan berjalan berdasarkan nubuat, apalagi nubuat orang lain, bukan sebagai tuntunan. Di perjanjian baru anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah, ya. Nah, 9 karunia roh ini dibagi dalam 3 kelompok, ya. Mungkin sudah baca ya di handout-nya itu. Ya, ada namanya karunia pewahyuan, ya, di situ wisdom, ya. Ada yang namanya marifat dan membedakan bermacam-macam roh. Lalu karunia kuasa, ada iman, ada menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Karunia untuk menyembuhkan dengan mengadakan mujizat itu beda. Kalau menyembuhkan misalnya orang sakit apa misalnya, sakit mah misalnya, ya, didoakan sembuh. Kan bisa pakai obat atau tubuh menyembuhkan sendiri, tapi bisa juga kuasa Tuhan menyembuhkan, ya. Tapi kalau mujizat itu sesuatu yang mungkin tadinya nggak ada. Misalnya saya pernah dengar dulu ada orang didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dia cuma punya ginjal satu, yang satu sudah diangkat. Waktu itu bermasalah, didoain sama hamba Tuhan itu, ya. Waktu didoakan dia dapat vision orang yang didoakan ini. Dia lihat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ya. Dan darahnya tercucur begitu, ya, bercucuran, dan dia nangis. Dia lihat itu, dia bilang, kok Tuhan bisa ya menanggung itu semua, ya, saya aja kok begini pun manja, ya. Terus hamba Tuhannya nanya, udah sembuh belum, udah sembuh belum? Dia udah gak mikirin lagi itu. Pikirannya begitu tersita dengan vision itu. Nah, belakangan datang lagi ketemu sudah sembuh dan ginjalnya dua-duanya ada. Nah, itu karunia mujizat, ya. Yang gak ada bisa menjadi ada. Ya, waktu Lazarus dibangkitkan, ya, bukan hanya mujizat, ya, yang mati bisa bangkit, tapi penyakit yang sebelumnya itu yang mungkin dia derita itu disembuhkan juga. Kita belajar ini kita nggak diskusi meributkan, oh yang ini mujizat, yang ini enggak, bukan itu, ya. Tapi ini kadang-kadang penjelasannya kan bisa tumpang tindih gitu, ya, ada overlap istilahnya. Tapi secara garis besar menyembuhkan tuh penyakit disembuhkan, tapi mujizat sesuatu yang nggak ada itu ada. Dulu ada hamba Tuhan Charles dan Pratchett Hunter, kakek nenek, suka keliling dunia. Dia doain orang pelayanan kesembuhan itu luar biasa. Di salah satu kebaktiannya ada orang ditumpangin tangan, giginya berantakan sebenarnya, tumpang, dan waktu orang itu sadar bangun giginya rata rapi. Itu mujizat, ya. Ada yang lubang misalnya didoain tumpang tangan tertutup, ya. Saya tunjukin ke teman saya dokter gigi, ya, dia nggak percaya itu sulit, ya, tapi dia anak Tuhan sungguh-sungguh juga, ya baca aja, saya bilang begini. Ya, saya juga orang teknik yang awalnya sulit untuk percaya kayak begitu, tapi akhirnya memang betul mujizat itu ada. Miracle is still happening, ya, terus berlangsung sekarang sampai seterusnya. Oke, nah perlu kita ingat juga Matius 22 ayat 29. Ini perkataan yang Yesus berikan, ya, jawaban yang dia berikan ketika orang-orang Saduki itu bertanya kepada Yesus tentang 7 orang bersaudara laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, gak punya anak, lalu mati. Pria tersebut, laki-laki itu, menurut hukum Musa, adiknya mesti gantikan, ya. Ada tradisi itu, ya, di orang Indonesia juga ada beberapa suku istilahnya turun ranjang gitu.
Jadi yang sulung menikah nggak punya anak, adiknya laki-laki mesti kawin dengan bekas istri abangnya ini. Ya, nggak punya anak juga, adiknya ganti lagi sampai 7 semua nggak punya anak. Lalu orang Saduki itu bertanya, kalau nanti kebangkitan, siapa yang jadi suami dari wanita ini? Karena 7-7-nya sudah kawin dan nggak punya anak semua. Sebenarnya itu mau menjebak Yesus karena mereka punya pikiran tidak ada kebangkitan dari orang mati. Sebenarnya itu. Lalu Yesus menjawab, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, jadi untuk mengerti kitab suci itu tidak hanya kita baca, mendengar, tapi ada yang namanya dunamis, ya, atau power, kuasa dari Roh Kudus. Nah, itu bicara soal pengalaman. Kekristenan adalah pengalaman bersama Tuhan. Saudara boleh dengar banyak cerita, tahu teori, bahkan sekolah sampai tinggi, tapi pengalaman itulah sebenarnya yang disebut kekristenan itu. Ya. Kehidupan kekal itu adalah mengenal Tuhan, mengenal dalam keintiman. Ya. Yohanes 17 ayat 3 itu ya. Ya. Zoe, hidup kekal itu adalah mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus. Jadi nanti kita bisa bicarakan ini banyak hal, termasuk saudara lihat videonya, mungkin sifatnya knowledge. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman di situ, dan jangan takut nanti Tuhan yang beri pengalaman itu. Ya. Maka kalau kita nggak punya pengalaman itu bisa beda pendapat. Dan jangan berdebat, kalau menurut saya sih, ya. Itu kekayaan di dalam tubuh Kristus. Nanti waktu saatnya kita mengalami, kita akan melihat bahwa itu memang luar biasa, dahsyat sekali. Nah, salah satu yang perlu kita ingat ya, ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kita menjadi ciptaan baru. Di Galatia 2 ayat 20 itu Paulus bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mati bagi aku, telah menyerahkan hidupnya bagi aku. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi terjemahan Inggrisnya bagus ya. The life I live is because the life the faith of the Son of the living God. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of the living God atau the Son of God. Nah, kadang-kadang ada sedikit penggambaran yang berbeda antara satu orang dengan orang lain ya, nggak usah dipusingkan. Saya punya otot seperti Arnold, ya, yang badannya keren itu kok sama, yang dia punya itu sama dengan saya kok. Cuma bedanya dia latih, saya enggak. Gitu. Bedanya itu aja. Makanya dibilang di Roma 12 ayat 3 ya, masing-masing pada kita dikaruniakan ukuran iman, ya, the measure of faith. Nah, masalahnya kita pakai enggak itu? Kita praktekkan nggak itu? Nah, kalau kita praktekkan, kita pakai, maka kita, ya kalau seorang bodybuilder dia bisa kayak Arnold, atau karena siapa tuh yang badannya gede tuh ya, berarti ya, Ade Rai, ya, itu Ade Rai. Saya nggak tahu kakak Rai sudah di apa badannya, baru adenya saja sudah luar biasa. Saya sangat diberkati bagian ini, saudara. Terus terang kalau bicara iman ini menarik sekali ya. Berbagai ukuran dan bentuk iman. Saudara baca di Alkitab, khususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, itu bicara tentang firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, itu bicara tentang faith in word in action. Firman yang bertindak. Jadi kita lihat Yesus itu firman yang menjelma menjadi manusia dan dia bertindak. Kita belajar banyak di sana. Ada hamba Tuhan suami istri yang mereka cerita dulu ya awal pelayanan, mereka selalu usahakan setiap bulan itu kalau nggak salah 4 kali baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu terus dibaca berulang-ulang, di samping yang lain juga dibaca. Nah, kalau perjanjian lama itu gambaran ya tentang perjanjian baru. Kalau 4 kitab Injil ini bicara tentang kuasa Tuhan, kuasa firman yang datang sebagai manusia itu. Kalau Kisah Rasul itu bicara tentang Roh Kudus yang berkarya dalam para rasul, pada murid-murid. Nah, sisanya itu surat-surat penggembalaan. Wahyu itu pewahyuan yang Yohanes dapat. Jadi
di akhir zaman ini memang kita harus baca semuanya, kita ada jadwal itu, tapi ada hamba Tuhan yang bilang kalau kita melayani, ya, apalagi pengembalaan, banyak baca surat-surat, itu menolong kita gitu, hal-hal praktis yang Paulus ajarkan. Tapi memang kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kita akan diperkaya dalam berbagai mujizat yang Tuhan buat. Ya. Nah, salah satu contohnya begini, ya, kalau kita baca 10 orang kusta. 10 orang kusta ini punya iman, tapi nggak cukup untuk berani datang sendirian. Makanya bareng-bareng. Mereka berdiri dari jauh dan mereka teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Jadi mereka mau bilang, Guru ajari kami, kasihanilah kami. Berdiri agak jauh karena peraturan pada masa itu mengharuskan orang-orang kusta itu nggak boleh dekat dengan orang-orang yang normal. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan, tapi tidak cukup iman untuk datang sendirian. Jadi gabung bareng-bareng. Itu satu prinsip ya, kalau kita rasanya berdoa untuk sesuatu kita nggak mampu, carilah teman yang punya iman atau pengalaman yang bisa menolong kita. Di YouTube tuh banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Ya, saya pernah lihat salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai pelayannya gede sekali, berkembang. Dan kalau pas khotbah tuh sangat inspiring, sangat puish ya. Luar biasa. Lalu dia tantang, siapa yang punya masalah ya, ayo sepakat doa. Dia bilang, kami sudah melalui banyak hal ya, sepakat, ayo tumpang tangan, sentuh TV, bareng-bareng doakan, masalahmu akan selesai. Lalu mereka biasanya nantang persembahan. Nah, itu perlu teaching sendiri ya, itu bukan bayar saudara, bukan. Itu salah satu saluran bagaimana kita sepakat dengan doa. Nah, butuh waktu untuk menjelaskan ini. Banyak orang berpikir itu ya ada yang menyalahgunakan, tapi ternyata waktu kita memberi ya, itu ada satu hal yang membuat kita connect dengan orang di mana kita sepakat. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Itu salah satu contoh ya. Jadi ada yang bilang kalau kita nggak suka sama seseorang, ya sukar mengasihi, kasih dia terus, beri terus gitu, terus lama-lama saudara akan mengasihi orang itu. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, jadi ditantang ini, ada orang yang punya utang, saya lupa, kalau dirupiahkan entah berapa miliar itu, udah nggak tahu uangnya dari mana buat bayar itu. Lalu ketika ditantang untuk doa sepakat, dia mau melakukan. Lalu dia memberi juga ke pelayanan itu. Tahu setelah beberapa lama, ya, butuh 1-2 hari tiba-tiba orang ini dapat telepon, kamu ini ya, iya, ini apa namanya, dari bank ini ya, maaf ada transaksi mencurigakan di rekening kamu, ada masuk uang yang mungkin kalau dirupiahkan tuh ratusan miliar kali atau mungkin triliun, nggak mungkin masuk gitu. Jadi terpaksa kami blok dulu rekening Anda ini, kami cari tahu di mana salahnya. Dia pikir ini udah utang belum selesai kok keblok rekeningnya gitu. Habis itu besoknya ditelepon lagi sama bank, udah beres, memang ada salah transfer katanya. Cuma orang yang salah transfer ini minta nomor HP kamu, boleh nggak dikasih? Oh ya boleh lah, ditelepon langsung. Orang itu minta maaf karena ada kesalahan ya, transfer dan sebagainya. Ya udah nggak apa-apa katanya. Di ujung pembicaraan orangnya nanya, adakah satu masalah yang bisa kami bantu? Maksudnya gimana? Ya mungkin bapak punya kebutuhan atau apa dan barangkali saya bisa menolong sedikit. Oh iya, saya punya utang sih, memang ya. Berapa disebut ya? Berapa miliar itu? Oh baik Pak, nanti kami transfer. Ditransfer saudara. Itu salah satu hal yang mungkin gak bisa dijelaskan secara logika. Tapi itu ada, terjadi saudara. Ya. Nah, kadang-kadang kita mungkin rasanya sulit percaya kayak begitu. Tapi kalau kita dalam satu komunitas yang memang punya ekspektasi yang kuat, maka iman kita tuh yang tadinya rasanya nggak cukup, kita bisa bareng-bareng gitu, kayak nebeng gitu. Dulu saya secara sengaja datang di kebaktian yang setiap Selasa ada di Jakarta, yang khotbah itu pendeta yang mengajarkan kesembuhan ilahi, dia sudah meninggal sekarang. Kalau datang ke sana saudara, iman kayak ditarik gitu. Ya, itu 10 orang kusta. Tapi ada 1 orang kusta yang punya iman yang ukurannya beda, ya. Lebih berani. Sendirian langsung tersungkur di depan Yesus.
bukan 10, 1, dan bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, banyak kali iman kita di situ. Aku percaya Tuhan bisa, Tuhan dahsyat, Dia bisa pulihkan. Tapi masalahnya, Tuhan mau nggak? Nah, sering nyangkut di situ. Aku nggak layak, aku kurang doa, aku kurang memberi persembahan, persepuluhan aku juga nggak beres, tertuduh terus. Nah, satu orang kusta ini punya iman bahwa Yesus bisa mentahirkan, tapi masalahnya dia nggak yakin Tuhan mau, dan dia datang tersyukur Tuhan bilang aku mau, jadilah engkau tahir. Tapi ada lagi bentuk iman atau ukuran iman yang beda. Perempuan yang sakit pendarahan, dia itu nggak perlu minta, asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Saya belajar saudara, nggak semua harus didoakan ternyata. Kalau ngerti firman Tuhan makin lama kita makin mengerti. Sebagian ada hal-hal yang sebenarnya kita doakan berulang-ulang harusnya nggak perlu didoakan. Ada yang perlu kita take action atau lakukan sesuatu maka itu akan terjadi. Nah, perempuan yang sakit pendarahan ini dia berpikir asal ku jamah jumbainya saja aku sembuh, dan sembuh. Lalu ada perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan, ini lebih hebat lagi. Ya, saya merenungkan ini, waduh. Ya, Tuhan bilang, aku tidak diutus untuk bangsa-bangsa lain, khusus untuk orang Israel. Kamu nanti setelah aku naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, baru nanti kamu bisa terima itu. Tunggulah mungkin 1-2 tahun lagi, kira-kira gitu. Tapi perempuan Sirofenisia ini punya iman yang membuat yang harusnya terjadi itu nanti ditarik. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Karena kata-katamu itu, setan itu keluar. Seringkali kita mesti cerna secara pribadi, renungkan lagi, sampai kita dapat pengertian yang sangat meneguhkan, atau mungkin hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Itu sebabnya baca Alkitab. Ya, dalam hal ini baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Yesus itu adalah firman yang diperagakan. Bagaimana perwira Kapernaum? Itu beda lagi. Ya. Dia bilang, aku nggak perlu datang. Tuhan juga nggak perlu datang. Katakan saja sepatah kata. One word from God can change anything. Satu perkataan saja. Makanya dalam doa, kalau kita berdoa, tidak hanya kita ngomong, ya, tapi izinkan Tuhan bicara. Jadilah tenang, dengar dia bicara, tangkap firman-Nya itu seperti apa. Iman pada perkataan Yesus, ya ini waktu Petrus bilang, Guru, kalau itu kau suruh aku jalan di atas air mendapatkan engkau. Dan Tuhan bilang, Kak, datanglah. Nah, Petrus jalan. Sebenarnya bukan jalan di atas air, jalan di atas perkataan Tuhan itu, atas perintah Tuhan itu. Ya, sekali lagi kehidupan Kristen itu hubungan, relationship, ya, pengalaman, berjalan bersama Tuhan, membangun hubungan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang terakhir Markus 11 ayat 22, waktu murid-murid bertanya, ya, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan satu orang anak yang mungkin ayan itu, dan Tuhan bilang karena kamu kurang percaya. Lalu dia bilang percayalah kepada Allah, tapi bahasa Inggrisnya bilang have the faith of God. Nah, milikilah imannya Allah. Itu di-encourage gitu. Ya, butuh waktu untuk menjelaskan, tapi dia jabarkan di ayat berikutnya. Kalau kamu berdoa, ya, kamu percaya pada kata-kata yang kamu ucapkan itu, maka itu akan terjadi. Itu lebih banyak perkataan dibanding doanya. Ya, ada perlu renungkan beberapa kali. Makanya saya termasuk suka bercanda, ya, sangat suka bercanda. Tapi saya jaga kata-kata saya supaya saya ngomong itu bukan sesuatu yang salah. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Ya. Karena itu pengaruh, saudara. Ya, power of words.
Nah yang terakhir, slide terakhir ini 3 tingkatan iman. Yang pertama itu iman yang kita itu dikaruniakan. Waktu kita lahir kita punya otot yang sama, tinggal dipakai apa enggak. Lalu waktu berkembang, ya tergantung kita sejauh mana melatihnya. Pada usia tertentu maka otot kita bisa berbeda, iman kita bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena pertumbuhan, pengenalan, pengalaman. Lalu Roma 10 ayat 8, ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, kata pendengaran akan firman. Firman itu rema, Tuhan berbicara kepada kita. Ya, kita seperti sudah punya depositnya, ya, seluruh kapasitas untuk iman itu berfungsi, udah ada di situ. Waktu kita baca firman, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan bicara, itu seperti sesuatu yang membuat apa yang sudah didepositkan itu akan muncul. Dan dampaknya ya buat kita. Dan yang ketiga itu adalah karunia iman. Nah, karunia iman itu adalah sesuatu yang muncul bukan karena kemauan kita. Nah, sekali lagi semua yang kita dengar ini pada pagi hari ini, ya mungkin sifatnya sebagian masih pengetahuan atau teori, dibutuhkan pengalaman. Ya, waktu kita mengalami baru makin ngerti. Saya juga belajar terus. Tapi yang jelas muncul ketika dibutuhkan, ketika iman yang saat itu kita miliki belum mencapai standar itu. Contoh misalnya begini, ya. Saya karena sering olahraga misalnya, ya. Jadi waktu naik ke Gunung Sinai saya tidak merasa capek, biasa aja. Tapi ada beberapa teman yang kelihatannya kuat, badannya gede gitu. Tapi karena jarak jalan ngos-ngosan, akhirnya perlu dibantu sama helper yang ada di sana. Padahal ototnya sebenarnya sama. Nah, tapi kalau dalam situasi tertentu ada sesuatu yang kritis menakutkan, kemungkinan besar tidak hanya saya yang bisa lari, lompat tiba-tiba dengan kekuatan dahsyat, teman saya juga bisa mungkin. Tiba-tiba bisa gitu. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Ada iman si A dengan si B aja beda, tapi pada situasi tertentu bisa aja muncul imannya Allah. Habis itu balik lagi seperti biasa lagi. Ya, 9 karunia roh ini tidak bekerja karena kemauan kita, tetapi karena kehendak Allah. Kita belajar mengizinkan Tuhan itu menuntun kita. Ya. Kehidupan Kristen itu, ya makin lama saya sadar simple dan tidak sulit. Bangunlah hubungan dengan Tuhan, lalu turuti apa yang Dia perintahkan. Ya. Kadang-kadang ya kita berontak juga kan, kadang-kadang Tuhan suruh ya. Bangun pagi ya nanti dulu lah gitu, yang lain nanti dingin gitu. Tapi kalau kita setia lakukan, ya, percayalah tidak pernah sia-sia. Untuk membentuk kita menjadi orang yang semakin kenal Tuhan ya. Saya kira itu aja yang saya mau bagikan.